Orang tua kalau kita bakti kepada mereka maka akan mengantarkan kita ke dalam surga. Kalau kita durhaka kepada mereka maka akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Coba lihat, amun lagi halus jerulun bakti lawan kuitan tuh kurang lebih. Tapi ketika sudah menjabat seperti orang yang hebat, ketika dasi sudah ada di leher, ketika jas sudah ada di batang tubuhnya, ketika kehormatan telah ada di kepalanya, ketika penghargaan telah diberikan baginya, ketika dia telah berada di posisi paling atas, bagaimana dia dengan orang tua? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Siapapun engkau, sekaya apapun engkau, setinggi apapun posisi engkau di kantor, setinggi apapun ilmu engkau, tapi dengan orang tua, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu. Kadang yang membuat hati kita miris, ketika dia sukses, dia titipkan orang tuanya di panti jompo. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu juga engkau akan dibalas. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Engkau bakti dengan orang tuamu, anak-anakmu pun akan bakti dengan engkau. Apalagi kuitan, masya Allah sudah tua, ini kesempatan emas kita untuk berbakti dengan mereka, untuk berbakti, untuk berbuat baik dengan mereka. Apalagi ini musim kurban. Orang tua kita dulunya ketika kita remaja membelikan kita sepeda motor, membelikan kita mobil. Sekarang kita belikan mereka mobil. Mobil apa? Bukan hanya mobil di dunia. Jangan bangga kita punya mobil mewah di dunia. Yang kita pikirkan bagaimana kendaraan kita di negeri akhirah. Biarlah kita kendaraan kita apa adanya, tapi di negeri akhirah, afarasun tahtaka am himaru, kata ulama. Jangan bangga dulu kita yang berkendaraan mewah. Apakah nantinya di negeri akhirah engkau berkendaraan kuda, ataukah engkau hanya bertunggangkan kedelai? Apa keledai? Lihat keledai. Tapi orang yang berkendaraan kuda, balas kebaikan orang tua kita, belikan mereka kendaraan untuk di negeri akhirah. Masya Allah. Anak yang bakti kepada orang tua tidak akan masuk neraka. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga. Lihat almarhum Mbah Guru Sekumpul yang pernah ulun dengar, kita minta rela ulun, Sidin kalau menerima undangan kada hendak langsung A, B, C, kecuali minta izin dulu dengan orang tua. Kenapa? Walaupun meskipun nipian yang pengusaha yang dan sebagainya, meskipun orang tua kita kadang mengerti, setidaknya mereka tahu dan mendoakan dan merestui. Kenapa? Doa mereka yang kita harapkan. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah terletak di dalam keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak di dalam kemurkaan orang tua. Dahulu guru mulia Al-Habib Umar, dengan kesibukan Sidin siang dan malam dakwah dan lain sebagainya, beliau sempatkan setiap hari Jumat, yang ulun tahu, belum lagi hari-hari yang lainnya, setiap hari Jumat beliau berkumpul dengan ibunya, dengan Mama Sidin, memanjakan diri di sana, makan dengan Mama. Kita kadang-kadang apa? Bahkan kita dalam seminggu kada pernah makan beimbai. Bahkan kita kadang-kadang makan kada ingat dengan kuitan. Sudah kita berkeluarga, kita makan nyaman dengan anak istri kita, tapi kita tidak ingat dengan orang tua kita. Orang tua kita tidak pernah lupa dengan kita selama kita kecil. Seenak apapun makanan yang beliau santap, pasti akan memberikan di sana sisa buat kita. Akhlak Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika beliau memakan roti kering bukan makanan mewah. Ketika beliau ingin makan, beliau berhenti. Langsung beliau beres-beres, langsung beliau keluar rumah. Kemana? Beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya abati, saya barusan ingin memakan roti, ini rotinya. Terus kenapa wahai anakku Fatimah? Saya tidak merasa nyaman makan roti ini. Saya ingat kepada engkau dan saya teringat kepada engkau, dan saya tidak ingin makan roti ini kecuali engkau memakan roti ini. Sampai Rasul mengatakan, ya Fatimah, tahukah ini roti adalah makanan pertama yang masuk ke dalam perut ayahmu setelah 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Coba orang tua, bahagiakan. Kalau kita bahagiakan orang tua, hidup kita tidak akan pernah di sana berantakan. Bahagiakan orang tua, hidup kita pasti akan bahagia. Di dalam sebuah kitab dijelaskan, Rasul mengatakan bahwasanya kalau kita ingin belajar kepada ulama itu ada karakter-karakternya. Di antara karakternya adalah belajarlah kepada ulama yang mana dahulunya engkau dalam keraguan menjadi keyakinan, yang dulunya engkau jauh menjadi dekat, yang dulunya engkau rusak menjadi baik. Seperti itu. Yang dulunya engkau benci menjadi cinta, bukan malah menebarkan sebuah kebencian kepada sesama. Kalaulah kita tidak mampu untuk bersaing dengan orang yang terdahulu di dalam melakukan amal soleh, setidaknya kita berlomba untuk meminta ampun kepada Allah dari dosa kita bagi orang-orang yang pendosa. Ulun hanyar hijrah guru hijrah kada kawa mengajar bubuhannya nang sudah terdepan mereka berdahulu di sana, jangan jadi masalah. Jangan dipermasalahkan itu, biarlah kita di sana terlambat untuk mengenal Islam. Kawan kita terlebih dahulu, kalau kita tidak bisa berlomba dengan mereka beramal saleh, setidaknya kita berlomba dengan para pendosa di dalam meminta ampun kepada Allah. Ulun hanya raja pangjar, tahu lawan maulitan hanya raja. Nong ulun hafal gini ya Nabi salam alaika aja, itu gini banyak ada hafal lagi. Ya Nabi salam alaika, menangis ulun guru aja asarawan hati kada suka jerlun rawan aja kah asarawan guru aja hanya raja ulun kada jadi masalah nih bagi nang hijrah, bagi nang hanyar baampih, bagi nang hanyar tahu majlis. Jangan berkecil hati dengan apa yang telah kita lewati. Jangan pernah membuat kita kendor dengan melihat teman kita jauh terlebih dahulu dari kita, tapi berlombalah dengan para pendosa di dalam meminta ampun kepada Allah. Lihat Abdurrahman bin Sakhar, Sidin merasa terlambat. Ketika Sidin merasa terlambat, bayangkan akhir-akhir hidup Rasulullah 3 tahun Sidin mengumpulkan. Selama Sidin bersama Nabi Muhammad, tidak pernah di sana meninggalkan Rasulullah, terus berada di samping Rasul, di muka lawang Rasulullah, terus berada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu yang sangat singkat tersebut dengan kekuatan ingatan beliau 5.374 hadis mampu beliau kumpulkan. Sebuting barang modal, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta dengan orang saleh, aku cinta dengan orang-orang yang baik meskipun aku masih belum menjadi orang yang baik. Kita ni sudah kada baik, cinta barang lawan orang baik. Kita ni sudah kada beilmu, cinta barang lawan orang nang beilmu. Karena mencintai dan memuliakan para orang-orang yang mempunyai ilmu adalah di sana melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, akrimul ulama, muliakanlah ulama, agungkanlah ulama, hormatilah orang yang punya ilmu. Kenapa? Fa innahum indallahi kurama, karena mereka di sisi Allah termasuk orang-orang yang mulia. Apa tujuan pian wahai Imam Syafi'i mencintai orang-orang yang soleh? Coba lihat apa jar Imam Syafi'i. Tujuan pian mencintai orang soleh, kita tahu Imam Syafi'i sudah pernah kita jelaskan beberapa pekan yang telah silam, belum sampai 10 tahun hafal Al-Quran, belasan tahun beliau sudah memberikan fatwa, ibadahnya luar biasa, ilmunya lautan, kemudian pulang beliau orang-orang yang mana mempunyai sifat mulia. Tapi lihat apa kata beliau, saking tawadhu'nya beliau, uhibbus salihin walastu minhum, aku cinta dengan orang soleh meskipun aku masih belum menjadi orang yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid. Itu keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, yaitu adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa'akthirud du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana ulun berdoa di sana? Apakah ulun boleh berdoa dalam keadaan sujud pakai bahasa kita, pakai bahasa benua? Ya Allah, mudah-mudahan dapat bon daging esok. Ya Allah, mudah-mudahan ada orang yang mengunjuki bon daging. Itu kalau dalam keadaan sujud maka batal sholatnya.
Tapi kalau pakai bahasa Arab kada jadi masalah. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb lahman bagaran, ya Allah ulun minta daging sapi walaupun hatta galilan, walaupun sedikit aja ya Allah, tapi mun banyak alhamdulillahirabbil alamin, umpama nang itu. Kalau bahasa Arab kada jadi masalah, tapi kalau bahasa Indonesia maka itu membatalkan salat. Perbanyak doa. Kalau kada hafal juga bahasa Arab, kalau kada bisa juga bahasa Arab, setidaknya di hati. Karena orang yang berdoa dari hatinya itu adalah lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karena itu bahwasanya di antara adab berdoa juga istiqbalul qiblah wa raf'il yadain. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Itu di antara berdoa.